agama Kristen kayak kalian gitu, itu kayak gimana? Mereka tuh orang yang gimana atau apa definisi tentang mereka gitu? Definisi tentang mereka, orang yang sudah keluar, pindah agama, pindah keyakinan. Ya udah, itu hak bebas pilih mereka. Kalau di kita nggak pernah nyari-nyari member sih, simpelnya kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya jawaban kayak gitu hampir sama persis seperti aku nanggepin orang lain. Aku cuma pengen tahu kayak tentang jawaban dari kamu aja gitu, ternyata sama ini gitu. Bukan jawaban dari saya, ini pengajaran dari gereja Katolik. Kita kalau misalnya memang ada orang yang meninggalkan gereja Katolik, kita sayangkan gitu. Oh, kasihan banget ya, tapi ya udahlah gitu. Lebih kasihan kalau misalnya belum paham dengan gereja Katolik tapi udah keluar aja, itu udah pindah aja, itu kayak gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, kita cukup mendoakan aja, nggak perlu kita kata-katain, bahkan kita mengatakan halal darahnya, itu nggak pernah sih Romo kami atau bahkan Paus Fransiskus mengajarkan demikian, itu nggak pernah sih gitu. Jadi itu yang karena gini Bang, karena dari sisi kacamataku ya, jadi dari sudut pandangku kayak hampir nih, atau mungkin koreksi aku kalau misalkan aku salah ya, kayak ini menurutku aja, orang-orang yang pinter agama atau dari agama mana aja gitu, kayak dari Islam ataupun dari agama Kristen atau dari agama mana gitu, kayak ilmu untuk memanusiakan manusia itu kayak hampir kecil gitu. Mereka pintar dalam agama apa gitu, cuman kayak memanusiakan manusia itu kayak Badrul, apa gue ya? turunin dulu, gue ganti sama Faza, lu diem dulu. Faza bilang gue malas sholat. Sekarang kamu jawab dulu itu. Masalah itu nanti kita jawab masalah sholat. Kamu jawab, Ibnu Taimiyah termasuk dalam ulama ulama Rasatul Anbiya nggak? Kita pengen tahu keilmuan kamu. Banyak ulama itu bukan Ibnu Taimiyah aja. Jadi hanya bertanya more specifically to the person named Ibnu Taimiyah. Menurut kamu Ibnu Taimiyah itu termasuk para ulama yang disebut dalam ulama Warasatul Anbiya nggak? Jawab. Nggak usah lari. Ya betul, Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama, tetapi kami tidak memojokkan ulama itu harus Ibnu Taimiyah. Udah diam. Saya kasih jawaban buat kamu ya. Udah, kamu kena. Mending makanya saya bilang kamu gak usah jawab daripada kamu kena. Kamu kena. Udah, gini aja. Enggak, jangan gini aja. Lu dari tadi diskusi coba kita dengerin dulu Bang. Kita dengerin dulu dari. Takut dia makanya. Dari tadi kayak gini. Gue dengerin. Sekarang bagian dari tadi kan kita berdiskusi Bang, kita berdiskusi Bang, hormati. Kamu kan nggak pakai dalil bro, Faza. Nih saya pakai dalil ya. Udah gini, buat umat Islam gini. Panik ya? Enggak panik. Ini ada di, kalau nggak panik diam. Saya mau bantah kamu. Di surat Al-Maidah, laqad kafara alladzina qalu innallahal masiha Isa ibnu Maryam. Banget, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, atau ada lagi nyebut Isa Masih Maryam itu udah innallaha itu langsung kafir ya. Lari lu. Mau gue bantah nih bro. XCG mau gue bantah. Kenapa sih lari? Mau gue bantah. Tadi dia bilang apa? Ibnu Taimiyah diakui kafir lu. Orang kafir. Wah, bukan saya yang mengkafirkan ya. Bukan saya. Jangan tangkap Joseph ya. Nih, kita baca di sini ya. Wah, ini gue demen banget nih. Lu tahu kan, pengecut lo, kabur kan lu. Mau kabur, bukan kabur lu gua kick, emang lu gua kick sengaja karena lu nggak berani diskusi. Lihat ini Ibnu Taimiyah. Nih, Ibnu Taimiyah. Kita baca. Janganlah engkau tertipu. Ini menurut siapa? Baca bro. Bacakan buat kami siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, kamu tahu nggak siapa? Enggak. Nanti kamu cari tahu sendiri ya, orang Islam cari tahu sendiri. Ini dia berkata apa? Janganlah engkau tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunahan ziarah ke makam Rasulullah. Karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh siapa? Oleh Tuhan kalian sendiri. Ya, unfortunately. Seperti dikatakan oleh Al-Iz, kamu sini dulu. Ibn Jamaah Ataki As-Subki dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad diakuin ulamanya bro. Padahal dia mencela Muhammad. Kata siapa nih? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti kita baca ya, ada ulama lain nggak? Kita baca. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis. Ibnu Taimiyah lu mau bilang ulama apaan? Ulama kafir. Bro, yang bener dikit lah bro, gue udah bilang dari tadi lu asbun mulu asal bunyi. Baca nih.
Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Lu katain ulama pewaris para nabi yang kayak gini, bro. Wah, lu kagak ada data lo. Ya, menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ia menyatakan Allah memiliki arah, memiliki yod, memiliki rijal, memiliki ain dengan makna apa? Anggota badan. Sama kayak Tuhan kami dong. Yesus punya tangan, punya kaki. Ngapain lu bilang-bilang kami penyembah manusia kalau misalkan kalian sama? Menurut Ibnu Taimiyah. Dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya ini klimaksnya di sini, bro. Kita baca di sini bareng-bareng. Karenanya Ibnu Taimiyah telah apa? Dikafirkan oleh siapa? Oleh banyak siapa? Para ulama. Semoga Allah memperlakukan dengan keadilannya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukannya terhadap syariat Allah yang mulia ini. Udah puas nipunya? Udah puas nipu di depan 1.400 orang lebih bilang Ibnu Taimiyah diakui ulamanya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Pandangan pribadi. Maka saya katakan orang Islam, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran secara absolut kalau kamu tidak punya otoritas. Itu kuncinya di situ. Makanya teman-teman yang Kristen juga jangan pernah mau terlena, tergiur dengan diskusi mereka yang alot, tidak akan pernah ketemu ujungnya karena di mereka tidak punya otoritas. Tafsir pribadi mereka masing-masing, betul nggak Boy? Selagi punya akal, selagi punya ilmu, kalau misalkan saya mampu menafsirkan Al-Quran, kenapa enggak? Itu make sense sih, itu bener. Itu bukan hanya make sense, memang itu kalian kok dari sananya. Enggak, kalau ini aku cuman sekarang gini aja, kamu kenal Kainama? Kainama? Kenal Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni dan seterusnya, mukalab-mukalab itu. Nggak punya basic Islam yang sangat kuat. Masa ustadz-ustadz yang lulusan pondok pesantren bisa kalah sama mereka? Bisa lebih banyak pendengarnya daripada mereka. Bahkan yang sekelas pondok pesantren aja kadang blunder. Apalagi mereka kan gitu ibaratnya. Karena manusia nggak ada yang sempurna kan? Betul, nggak ada yang sempurna. Makanya kesempurnaan hanya di dalam Kristus dan gereja yang diberikan otoritas. Siapa yang ada di dalamnya tidak pernah hilang dari kesempurnaan itu. Makanya extra ecclesia nulla salus. Kan kesempurnaan itu berbicara mengenai pengajaran, keselamatan yang utuh, keselamatan yang sempurna hanya ada di dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus. That's the point dari tadi, makanya. Gini, kan kamu tadi sering ngebahas dan sering highlight kata-kata otoritas. Kayak kamu pernah berpikir atau kayak ini kita cuman berdiskusi santai aja ya. Kita cuman pendapat antara pribadi aku dan pribadi kamu aja gitu. Gini, otoritas yang kamu sebutin tadi, yang sering kamu sebut tadi, itu kayak menemukan kebenarannya itu maksudnya kayak, kan namanya benar atau salah itu kayak apa ya? Bisa dibilang benar karena ada contoh salah kan? Iya kan? Kalau misalkan otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar, adakah contoh yang salah? Jadi kayak gini, simpelnya gini, maaf kalau aku muter-muter. Otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar karena ada otoritas yang salah. Bisakah kamu kayak ngasih alasan kalau otoritas yang sering kamu sebut tadi itu tuh memang benar-benar fix nggak akan salah gitu? Bisa nggak kamu ngejelasin tentang itu? Ini kita berdiskusi tentang pendapat aja, tentang ini pertanyaan aku ke kamu gitu. 73 golongan itu udah bukti bahwa otoritas yang salah itu bisa menghasilkan perpecahan. Atau perpecahan di abad 15, abad 16 juga boleh. Tapi kan saya lagi ngomong sama orang Islam, jadi saya ngomongin Islam yang berpecah. Jadi 73 golongan, it seems make sense di kamu. Minta maaf, tadi ada yang telepon gimana? Kamu kan nanya contoh otoritas yang sempurna, yang ini, yang ada contohnya yang salah ya. Itu tidak adanya otoritas, makanya ada perpecahan. Saya nggak mungkin bawa perpecahan yang ada di abad 15, abad 16. Saya bawanya di kalian. Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, tidak punya otoritas. Even ketika Nabi kalian sebelum wafat mengatakan, ku tinggalkan 2 perkara, di mana 2 perkara ini siapa yang berpegang padanya akan selamat, kan gitu kurang lebih ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Betul nggak? Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira menurut kamu orang yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, apakah sudah pasti dia benar? Iya sih. Itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan aku tadi itu. Ya.
There's no authority, berarti nggak jelas otoritasnya. Karena memang mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah saja terpecah menjadi 73 golongan. Tapi Yesus lebih jelas mengatakan dalam Matius 16-18, nih otoritas nih, dengerin. Matius 16-18 sampai dengan 19, kita baca ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Sorry, saya ulangi ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Itu otoritasnya, mengikat. Terikat di bumi, terikat di sorga. Terlepas di bumi, terlepas di sorga. Oke. Paling ini aku mau ada lanjut kerjaan, paling aku cuman kayak sekedar ingin berpendapat tentang kamu atau untuk kedepannya aja sih, kayak oke lah untuk diskusi kayak gini. Aku pun sebenarnya setuju, karena apa? Karena itu sebenarnya menambah wawasan dan pengetahuan lah gitu kan. Ini kayak pendapat aku sama kamu kayak cuman lebih berhati-hati aja sih, maksudnya kayak kalau ketemu orang yang kayak tadi kan yang masuk sebelum aku tadi, takutnya yang orang, karena orang yang kayak mereka, tipikal kayak mereka tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak untuk diajak berdiskusi tuh nggak bisa gitu. Oh iya, saya akan menerima pendapat dari kamu. Saya akan dengan senang hati mempertimbangkan itu. Dan ya Faza. Karena apa ya, kayak sebenarnya ini cuman pendapatku aja ya, itu setuju atau enggaknya itu terserah gitu. Oh, saya setuju sekali. Saya pikir 1.200 orang di sini juga setuju dengan pendapatmu. Orang yang kayak tadi dia itu udah dari tadi naik bolak-balik naik, nggak jelas tujuannya, juga nggak nyambung. Ya benar. Karena kalau aku memang benar-benar apa ya, intinya gini, aku memang benar-benar memanusiakan manusia gitu, terlepas dari apa yang mereka percaya atau siapapun apa yang dipercaya itu, aku terlepas daripada itu, aku cuma ingin memanusiakan manusia aja gitu. Karena even aku pakai prinsip yang kayak gitu pun untuk orang yang salah itu sebenarnya no value. Karena jadi kayak kesimpulannya gini, ya berdiskusi oke, dengan orang yang tepat dalam tanda kutip, yang perlu digarisbawahi orang tepat tadi ya Bang. Karena ya itulah kita jaga-jaga, maksudnya kayak ya be aware lah gitu, takutnya kan kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Salam toleransi, benar kata istriku tadi, salam toleransi. Ya terlepas daripada apa yang pernah didiskusin itu, biarlah yang sudah terjadi biar gitu. Maksudnya intinya tetap toleransi tanpa harus merendahkan pihak manapun gitu. Sebenarnya apa ya, kalau menurut pendapatku pribadi ya, kalau misalkan diskusi berdasarkan data itu memang nggak salah, atau maksudnya kayak itu nggak merendahkan orang pihak lain tuh nggak, cuman kayak nggak semua kacamata orang atau pandangan orang itu bakal berpikir oh ternyata pendapat mereka kayak gini nih. Karena nggak semua orang berpikirnya kayak gitu, karena hampir kebanyakan orang ketika kayak misalkan kamu berpendapat tadi nih, mungkin ada 1 atau 2 orang kayak berpikir oh dia kok berpendapatnya kayak gini, kan harusnya nggak kayak gitu, kayak nggak setuju tapi harus merendahkan orang gitu. Jadi kayak harusnya tujuan kamu kemana, mereka nganggapnya kayak kamu tuh ngejekin sebelah gitu. Ya itu makanya pentingnya bagaimana memahami bahasa manusia yang lebih simpel. Saya pakai bahasa Indonesia yang simpel kok, nggak ribet gitu. Jadi kalau orang yang salah paham ya jangan salahin saya. Ya sih, memang itu pakai data dari tadi. Ya. Pakai nampilin buku kok dari tadi. Ya, enggak ya. Aku sebenarnya kalau kamu kayak gitu tuh udah bagus. Maksudnya kayak nggak harus apa ya? Mungkin kalau pandangan orang, mungkin kamu kayak ngerendahin orang atau kayak ngerendahin pemahaman orang. Tapi ya, kan nggak kayak gitu kan. Kotoran kucing itu tidak bernilai dan tidak berharga. Apakah saya harus mengencourage orang-orang untuk tahu bahwa itu adalah kotoran kucing dan itu bau, tidak perlu tidak pantas untuk disentuh, tidak pantas untuk diinjak, tidak pantas untuk didekati? Apa perlu saya seperti itu? Bro mau nanya bro. Ya seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana hal skala prioritas penting dan tidak penting. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpendapat apakah saya harus begini bogono, nggak perlu. Ya itu prinsip saya. Saya tidak perlu mengatakan kepada orang banyak, mengencourage orang banyak bahwa kotoran kucing itu bau. Kalau orang punya akal, dia pasti tahu itu bau. Ngapain saya ngerendahin kotoran kucing? Oh memang sudah dari sananya kotor kok, najis kok. Paham nggak? Oke, aku ngerti. Itu Yahudi ya? Atau apa?
Contohnya seperti ini kan Boy. Coba dari tadi kita lagi ngobrol sudah selesai apa belum kira-kira? Kenapa dia tiba-tiba masuk? Bukannya ada satu dalil ya al-adabu faqul ilmi. Iya nggak? Setiap mau ngomong dikik terus bro. Ya kalau mau ngomong ke terus kamu nggak introspeksi gitu. Oh apa ya? Kenapa? Ini si Boy dari tadi nanya. Kamu dengerin. Si Boy nanya dari tadi ngobrol panjang kali lebar, kita nggak ada yang marah loh di bawah. Malah pada respect sama Boy. Dia tetap Islam kok. Ya kamu nggak pernah introspeksi ya. Itu namanya saya bilang makanya kamu tuh apatis, egois. Boy dari tadi saya ladenin tuh. Teman-teman nggak ada yang protes di bawah. Nggak ada yang, turunin Boy bosenin, nggak ada. Dari tadi saya perhatikan traffic yang di bawah itu, oh hebat Boy gitu. Bukan karena, oh ini mah oten, sepaham, enggak. Si Boy aja tetap Islam kok. Ya. Karena memang karena kalau aku perhatiin nih, karena hampir kayak orang punya otak untuk berpikir tuh kayak cuman sekedar memuaskan nafsunya. Nah, itu poinnya sebenarnya tadi. Ya, misalkan mau caci maki orang biar merasa senang atau puas. Julio, kamu tuh mu'alaf apa sih berisik? Ntar ya, mu'alaf siap naik. Kamu udah bling, nggak ada suara. Si Boy lagi ngobrol. Kamu mu'alaf kan? Silakan Boy, lanjut Boy. Karena kalau kesimpulan dari diskusi aku tadi nih dari beberapa orang yang aku lihat, aku sering merhatiin di komen ini kan, intinya tuh katanya lu dibilang tamu bayaran. Kasih tahu Boy. Gila, sumpah untuk semua yang nonton, aku benar-benar tanpa dibayar sama si Joseph, atau aku pun malah nggak kenal sama sekali sama si Joseph. Aku cuman dia sempat lewat di FYP ku dan aku merhatiin dia live streaming terus berdiskusi sama orang-orang yang ya bukan layaknya diskusi kayak gitu. Terus aku ingin naik. Jadi udah tahu ya, orang yang seperti itu udah penyakit otak, penyakit hati, wah udah kronis itu. Kalau kata dokter komplikasi itu. Nah, ngapain saya bayar-bayar orang, kurang kerjaan amat. Justru saya yang butuh hepeng. Ngapain saya? Ya, makanya saya masih kerja, saya magang, saya cari tambahan sana sini. Kamu itu tahu aja Islam, berisik. Nah, lanjut Boy. Ya, maksud aku gini, dengan kita yang bisa dibilang bisa berpikir jernih lah gitu, harus lebih ngalah aja sih dalam tanda kutip, kayak yang kamu omongin tadi kan. Ada orang-orang yang komen kayak aku tamu bayaran atau aku dibayarin sama kamu harus biar setuju sama pendapat kamu atau gimana tuh, kayak nggak seharusnya digituin aja sih. Maksudku kayak udah kayak angin lewat aja gitu, biarin aja, nggak usah ditanggepin. Karena aku akuin Bang, bener-bener aku akuin ya. Karena nggak semua orang berpikir itu bisa memanusiakan manusia aja. Oke. Pengennya tuh kayak mau ngerendahin kamu lah, mau kayak biar kamu kelihatan malu atau kayak intinya biar mereka itu ya namanya netizen juga ya, kayak pengen caci maki orang, rendahin orang. Ya udah, oke. Thank you ya bro ya. Sebelumnya mohon maaf saya harus cut karena banyak yang mau ngantri juga. Terima kasih. Aku pun terima kasih udah diizinin untuk join live ini ya. Terima kasih Bang ya. Next kita lanjut lagi. Oke. Siap, thank you ya bro. Tuhan berkati selalu. Selamat malam bro. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, aku kerja dulu. Ya, selamat malam. Nah, saya selalu menepati janji saya. Orang kayak gitu kalau misalnya memang dia sopan, sekalipun dia masih Islam, saya nggak perlu repot-repot ya teman-teman. Yang rugi kan kita. Narik urat, pusing, ya nggak? Mulut berbusa. Paham nggak kira-kira sampai di sini? Coba kalau yang saya adapin tuh si Faza dari tadi, nggak berubah-berubah. Sengaja saya nggak naikkan berulang-ulang. Ketika kamu turun, gini loh, logika gini loh. Ini tuh sebenarnya, ini tuh bermain logika juga gitu. Jadi gini, paham nggak kira-kira? Jadi ketika lu turun, lu kan punya waktu untuk merenung tuh. Berpikir, gue mau naik lagi apa enggak ya? Opsinya, skenarionya 2. Kalau lu mau naik lagi, lu mikir, kenapa ya gue tadi diturunin? Mungkin karena gue gini, gitu loh. Ada kesempatan untuk introspeksi. Bukannya saya anti introspeksi, saya juga introspeksi. Saya mikir kenapa ya, makanya tadi ketika dia pas klimaksnya itu pada saat dia ngetawain saya bawa Al-Baqarah, saya juga mikir kenapa ya, kan bener. Saya kira bilang gitu kan berkali-kali di depan teman-teman semua di sini 1.200 orang.
Saya sampai bilang, kenapa ya, apa saya salah? Kan benar dia nanya Al-Quran, kan gitu kan? Sampai mikir, itu saya introspeksi loh. Yang heran tuh dia nggak introspeksi, diturunin berkali-kali. Tapi udahlah ya, yang namanya manusia gitu ya. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Salve, Coach Charlie, salve Bro Valdo, Om Katsu, Om Don. Saya Bang Joseph. Salve. Tes Bang Joseph. Julio Cabral. Dari katanya mu'alaf bro. Iya, mualaf. Kamu lagi ngerekam ya? Kenapa? Lagi merekam. Enggak. Bergema, feedback, suaranya. Enggak ngerekam. Ya udah, kamu mau ngapain? Saya ingin mau sampaikan, saya melihat fenomena, saya ikut room baik muslim atau bukan muslim. Ini saya pribadi menilai ke depan ini akan lebih potensi pecah belah arahnya ke situ. Hikmah untuk mendapatkan kebaikan sedikit. Iya, karena sudah cacian makian, di mana di situ ada lagi cinta kasih, atau di dalam Islam itu ada namanya ya persaudaraan. Tidak ada, Pancasila sudah hancur dengan debat-debat begini yang sudah tidak terkontrol. Maaf ya, komentar dulu di room Zuma. Saya nggak mau ada orang seperti ini seolah-olah mau jadi pahlawan kesiangan. Saya pikir mau ngapain? Naikin mu'alaf mau naik lah. Ngapain? Saya naikin orang gila aja ngomong. Kamu gila bukan? Maaf ya, saya bilang kamu gila, kenapa? Loh, ngapain saya butuh? Gini loh, jangan playing victim, jangan kayak ini di perdebatan jadi pecah belah. Ngapain gua mau mecah apa yang udah pecah? Kalian udah terpecah menjadi 73 golongan, ngapain gua pecah lagi? Dari tadi nangkep gak sih orang Islam kira-kira ketika berbicara mengenai kesempurnaan, otoritas dan seterusnya? Kok saya setiap live itu padahal repetitif loh, itu aja yang saya sampaikan, tapi mereka tuh nggak paham. Saya bingung mau jelasin cara apa lagi gitu. Bro, gue mau nanya, boleh? Ya silakan. Tadi bagaimana? Argumentasi yang kamu sampaikan itu terkait otoritas, itu menurut yang saya tangkap ya, menjurus pada bahwasannya kalau ada otoritas maka pemahaman itu akan satu, tidak akan terpecah-pecah, seperti itu kira-kira. Saya mau tanya ini. Ecclesiam Catholicam, Apostolicam. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Di Islam nggak ada kan seperti itu. Aku percaya akan Islam yang satu, nggak ada. 73 yang ada. 73 with all due respect, kamu pasti menggunakan yang hadis Nabi Muhammad yang tentang 73 golongan. Tapi kalau kamu baca full, di situ bukan cuman umat Islam yang dibahas. Di situ dibahas dulu. Ada 71 Yahudi golongan, akan ada 21 terpecah menjadi orang Yahudi. 72 golongan Nasrani terus. Dan Nasrani juga. Jadi dan juga saya lihat fenomena kan di Nasrani atau di Kristen, with all due respect ya, saya with all due respect, we are not Nasrani or Nasoro. Kan, with all due respect, with all due respect, di Kristen juga, with all due respect, we are not Nasrani or Nasoro. Nggak usah GR. Jadi nabimu tuh speak nothing, talk nothing. Oke. Kan kalau anggaplah begini. Sama kamu simpel, nggak usah banyak nyocot. 73 golongan saya bisa breakdown. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi, Salafi, nanti ada Syiah, Fatimiyah, Rafidah, nanti Syiah tuh breakdown banyak lagi. Belum Mujasimah, belum Hawaris, belum nanti Mu'tazilah dan seterusnya. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika Nabi mengatakan 72 golongan, nggak usah Yahudi yang 71, 72 golongan Nasrani, apa aja 72 golongan itu? Jawab. Kan 73 Muslim gampang. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi, Salafi kan gitu. Nah, 72 golongan Nasrani apa, coba sebutkan? Begini. Kan begini, kan kamu pakai hadis itu, makanya
saya bahas itu loh, tapi pertanyaan saya bukan di situ. Kamu Kan- tahu nggak sih, nggak usah kepanjangan narasi otak saya sudah penuh dengan narasi saudara kamu. Mohon maaf, saya mau singkatkan aja malam ini. Saya nggak mau nanti tidur, saya nggak nyenyak karena bertemu dengan orang-orang seperti anda semua ya, orang Islam. Bisa nggak kita mengerucut? Jadi gini, tidak usah bertele-tele, langsung mengerucut, breakdown. Apa yang mau kamu sampaikan to the point? Saya sampaikan to the point. Kalau kamu merasa, kamu kan kutip 73 golongan aja, padahal di situ ada umat lain. Tahu nggak? Itu jadi bumerang buat kamu. Artinya apa? Nabimu tidak pernah membawa kesempurnaan sama sekali. Loh iya, jadikan parameter orang-orang terdahulu yang katanya tidak sempurna kan? Yang katanya mengklaim agama sempurna siapa, saudara? Islam. Ngapain kamu pakai parameter orang Nasrani dan Yahudi terpecah jadi 71, 72 golongan? Kamu nambah 1 jadi 73. Artinya kamu sempurna nggak kira-kira? Itu logik yang simple, bro. Lu malah highlight di sini. Lu mau tekankan di sini, makin hancur. Ya, ngerti nggak? Nyampe nggak otak kamu kira-kira? Ketika kamu highlight, kan nggak hanya Islam, Nasrani dan Yahudi terpecah. Good. Berarti kamu akui bahwa nabimu do nothing, nggak melakukan apa-apa. Loh, bukan saya ngomong, kamu kok. Loh iya, kalau memang Nabi melakukan sesuatu, harusnya ketika Nasrani 71 golongan terpecah, Yahudi 72 golongan terpecah, harusnya membuktikan Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna tidak terpecah. Bukan begitu, saudara, harusnya narasinya? Ini malah nambah jadi 2 dari Yahudi, nambah 1 dari Nasrani, 73. Paham nggak? Malah kamu highlight di bagian itu ya, maka namanya kebongkar, bro. bukan penyempurna, bro. Itu namanya penambah golongan. Nah, nambah ruwet, tau nggak? Udah ruwet nih, udah kapal pecah, tau nggak istilah kapal pecah? Udah pecah lagi. Nambah ruwet, tau nggak? Tahu nggak kalau saya ngomongin nabimu itu lagi ngomongin narasi seperti apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Itu kalau dalam karakter orang itu blaming, gaslighting. Dia nggak mau kelihatan salah sendiri sehingga dia bawa orang lain supaya kelihatan dia itu ada temennya. That's your prophet. Itu hadisnya, narasinya seperti itu, ya nggak? Teman-teman yang belajar psikologi, teman-teman yang bisa memahami itu, orang tipikal orang seperti itu, dia nggak mau salah sendiri. Ketika mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan, makanya dibawa orang Yahudi, orang Nasrani. Supaya apa? Saya nggak salah sendiri loh, ada yang lain yang lebih salah. Di Kristen juga ada golongan, di Kristen juga ada perpecahan. Ketika kamu mengatakan bahwa otoritas itu tidak membawa perpecahan di Kristen, Kristen itu tetap satu, ada otoritasnya. Itu kan istilahnya tidak juga 100% benar begitu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Ketika kamu sok tahu tentang mengenai Kristen, saya kan dari tadi udah diuji nih sama teman-teman kamu, oknum-oknum dari Islam, diuji keislamannya nih, orang ngomongin Islam benar tahu nggak? Sekarang saya tanya, ketika kamu sok-sokan ngomongin perpecahan dalam Kristen, kamu tahu nggak perpecahan dalam Kristen itu mengenai apa dan tentang apa? Kalau setahunya saya, perpecahannya itu kan ada, kalau golongan-golongannya itu saya kurang tahu. Yang saya tahu yang paling besar itu kan Protestan sama Katolik itu. Yang intinya itu kalau nggak salah, saya juga nggak terlalu mendalami Kristen ya. Yang saya ketahui itu bagian dari api penyucian atau apa itu, saya juga nggak paham. Maksudnya saya itu yang Totally wrong. Udah nggak usah congor, udah salah. Mau gue bantah, mau gue buktiin. Bukan, saya ini bertanya. Nggak bertanya, gua yang bertanya, lu jawab. Kebiasaan Islam kalau lagi ditanya malah nanya balik. Giliran saya pakai konsep yang sama, ngamuk. Ngapain kamu tanya? Saya lagi nanya. Gua nggak ngamuk, bro. Saya lagi ngomongin gue santai, bro. Dengerin Givari ya, kalau kamu punya otak. Saya lagi ngomongin orang-orang yang previously sebelum kamu. With all due respect, pay attention on me, bisa? Sayang sih kamu tutup kamera, saya nggak tahu kamu open cam, mungkin mata kamu lagi jelalatan kali.
Saya tuh capek loh ngadepin mereka loh. Ini ibaratnya saya bukan hanya menanggapi diskusi lintas iman, tapi bagaimana cara how to control my emotion dengan orang-orang kayak gini gitu loh. Jadi lu jangan heran, gue kadang suka nggak live itu, kadang mikir gue live capek, udah capek fisik, capek mental ngadepin orang kayak gini gitu kan. Gimana nggak capek coba? Coba teman-teman yang nonton di bawah kan enak, bisa ketiduran, ketawa-tawa. Coba jadi saya nih, nanggepin orang kayak gini. Kuping panas, kepala panas, coba. Mau saya sabar, Tuhan kasihanilah saya, tapi saya punya batas, gitu. Memangnya saya nggak ketemu dengan banyak orang kan gitu. Bisa nggak kamu untuk menghargai saya dan menghargai orang-orang yang sedang mendengarkan di sini? Kami tuh udah capek dan lelah dengan sikap-sikap oknum-oknum Islam dari tadi, bro. Kamu fokus. Gini, ketika sedang bertanya, saya nih host bertanya, kamu jawab. Pertanyaan saya kan simple. Saya cuma nanya dengan kalimat pertama, kamu tahu atau enggak? Kalau tidak tahu, jawab, oh ya maaf saya tadi sebenarnya asal sebut aja, saya sejujurnya sih nggak tahu. Tapi ya memang saya cuma tahu sampai di bagian kalian itu ada beberapa aliran. With all due respect, Muhammad Al-Ghifar 6 yang foto profilnya Deadpool, kita bakal menghargai daripada kamu bertele-tele sok-sok tahu, ngaco lagi. With all due respect ya. Enak gak kalau misalkan kira-kira saya diskusi sama orang Islam dengan cara sok tahu saya, teman-teman? Kira-kira nih, saya ngomong gini. Oh, di Islam itu ada loh yang menyembah ibunya Muhammad. Apa nggak besok saya dicari sama orang Islam? Makanya saya bilang enak ya kan jadi Islam di sini. Gonta-ganti orang, tapi otak pola pikirnya sama semua gitu loh. Saya enak jidat kalau ngomong. Jadi paham ya? Paham nggak kira-kira saya mau ngomong menyampaikan bahwa ketika lagi diskusi tolong fokus. Saya tuh cuman gini loh, apa sulitnya kalau jujur? Ya, saya tanya sekali lagi. Ini pertanyaan terakhir. Ketika kamu menyinggung adanya perpecahan dalam kekristenan, kamu tahu nggak alasan kenapa ada Protestan dan Katolik? Paling nggak itu dulu deh. Padahal ada Ortodoks loh. Paham nggak kira-kira? Silakan berbicara. Kak, kalau ditanya saya, kenapa bisa ada Protestan dan Katolik? Dari tadi sebenarnya pertanyaannya intinya itu, kamu ketika menyinggung di Kristen juga ada perpecahan. Kamu tahu nggak? Iya, Tadi itulah. sama. Maksudnya di Kristen kan ada golongan juga, ada perpecahan juga. Karena yang setahunya saya Katolik itu muncul duluan, terus belakangan muncul Protestan yang diinisiasi oleh Martin Luther. Itu yang setahunya saya. Okay, good. Interesting you mention that name. Martin Luther itu ada karena apa? Dia itu siapa? Nggak, mungkin pembelot dari Katolik mungkin, nggak tahu ya. Saya nggak terlalu saya kasih tahu dalam. Ya, dengerin saya. Karena kamu nggak tahu, saya ajarin kamu ya. Martin Luther itu adalah mantan Romo yang memberontak dengan gereja Katolik. Satu. Kedua, perpecahan dalam ajaran gereja Katolik dan Protestan kalau kita berbicara masa sekarang, present. Bukan masa lampau, past. Ya, itu sudah menjadi masa lampau. Yang masa sekarang tentang Katolik dan Protestan sekarang kita sedang dalam usaha persatuan, ekumenisme. Maka dalam gereja Katolik, gereja-gereja Protestan seperti dari gereja Evangelikal, gereja Lutheran, gereja Metodis, gereja Reform, itu semua sedang dalam usaha persatuan dengan gereja Katolik. Kalau dengan Ortodoks Ekumenikal Patriarch tahun depan bahkan kita merayakan Paskah bersama. For your information teman-teman yang 1.300 orang teman-teman. Tahun depan 2025 Paskah antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu sama. Itu langkah awal dalam persatuan atau ekumenisme. That's the moment kamu Islam tidak punya. Iya, terima fakta itu. Berapa tahun sih kalian? Berapa tahun Hijriah, bro? Kamu? Kalau dihitung dari Hijriah 1400 kurang lebih 1444 Hijriah kurang lebih ya. 4 Hijriah. 1444 Hijriah. Kalau dalam konversi setahun Masehi tahu nggak berapa? 14 abad, 15 abad Islam selama ada setelah dibawa oleh Muhammad nggak ada usaha persatuan. Tuh Syiah Sunni ribut, nggak usah Syiah Sunni Salafi ribut, nggak ada usaha persatuan kan? Ada nggak kira-kira usaha persatuan? Gerakan ekumenis Islam. Jadi begini, memang saya kasih tahu, ketika berbicara mengenai otoritas, gereja yang punya otoritas itu yang akan menjadi rumah. Makanya saya bilang ketika ada Protestan dan Ortodoks itu ibaratnya seorang ibu dan anak.
Anak-anaknya berasal dari rahim yang sama dan akan berpulang dalam pangkuan ibu yang sama. Ortodoks Berarti- Protestan itu dari pangkuan ibu yang sama, nggak usah berarti itu untuk menunjukkan otoritas itu. Makanya saya tadi sebutkan Orthodox Ecumenical Patriarch di bawah Patriarch Bartholomeus itu lagi bersatu dengan gereja Katolik on the way. Berarti yang menjadi otoritasnya itu Katolik begitu. Betul, karena gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman yang Protestan juga sadar kok. Kalau dengan Ortodoks bagaimana itu? Tadi saya sudah sebutkan kalau kamu dengerin saya dan menyimak saya dengan baik. Jadi boleh saya tanggapi, bro? Silakan. Ketika kamu bilang di mana usaha persatuan umat Muslim itu Sunni Syiah ribut, Salafi ribut. Jadi begini, perbedaan yang mendasar dari aliran-aliran dalam Islam itu sebagian besarnya itu yang saya ketahui ya. Yang pertama misalnya Sunni dengan Syiah. Itu yang melatar belakang itu kan perbedaan perspektif tentang siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Itu Jadi, menjawab tentang tidak ada otoritas. itu- Itu kalau nggak ada gembala teman-teman. Makanya- Itu. Kalau Tuhan Yesus Makanya tidak menunjuk penerusnya dan engkau adalah Makanya, Petrus itu tunggu. sama seperti ini. saya belum selesai, bro. Maksudnya boleh dilanjut. Oke. Lanjut dulu. Boleh? Iya udah. Boleh saya lanjut? Iya itu udah. Jadi yang berbeda itu pertama pemimpin. Kalau mau dibilang perbedaan, bilang mana persatuan. Jadi secara persatuan di Mekah itu ada yang namanya ibadah haji. Di situ orang Syiah juga ibadah haji di sana. Orang Syiah mau aliran Sekarang apapun. saya tanya sama kamu sudah Mau pernah ke aliran- Mekah belum? Kamu ngomong kayak gini. Saya sudah pernah umroh. Kamu umroh kemana? Di Mekah. Umroh kemana jujur? Umroh ke Mekah lah. Sekarang saya tanya, ketika kamu menyambangi makam Rasulullah atau ketika tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu, kamu lihat nggak orang Indonesia di sana ngapain? Ya biasa. Memang Nggak usah bohong, ngapain? Jawab jujur, ngapain? ngapain? Ya mereka berdoa. Kalau di makamnya Nabi mereka berdoa. Berdoa itu artinya apa? Yuk berdoa, Ngalap berkah. bersolawat. Nah, emang boleh? Nggak boleh, pembohong, penipu, sok-sokan pernah umroh kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sana ada penjaga namanya. Nama penjaganya siapa? Ya mana saya mau tanya. Saya enggak tanya siapa nama penjaganya. Turun, pembohong, pernah umroh. Saya nggak nanya nama penjaga, saya nanya penjaganya itu siapa? Askar. Aduh, ngaku-ngaku pernah umroh, ditanya nama penjaganya. Saya nggak nanya oknum pribadinya, ngapain amat? Mau nanya Abdul kek, Mamat kek, saya nanya ini. Disebut sebagai apa? Kalau kita satpam, security, siapa? Ketahuan nipu. Orang kalau sudah pernah umroh, pernah haji tahu. Oh iya, karena memang mereka disebutnya bukan security teman-teman, askar. Ya, sok-sokan pernah umroh loh. Jadi di sana nih, kenapa saya sebut askar? Di sana ketika ada orang lewat, orang Indonesia itu jemaah-jemaah kan biasanya dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Itu nanti dia akan berhenti sejenak kemudian mengalap berkah berdoa. Itu nanti askar akan usir, nggak boleh. Mereka hanya boleh mengucapkan salam. Ya assalamualaikum ya ahlil kubur, kayak gitulah kalau dalam Islam ya. Nggak usah nipu ya, kan udah tahu kamu lagi berhadapan dengan siapa. Tadi banyak yang nipu sih, saya heran udah diperingatin dari tadi jangan bikin malu, masih aja bikin malu. Ntar ada lagi nanti orang yang protes, Joseph jangan bikin perpecahan. Kamu nasihatin temenmu dari tadi, udah saya kasih tahu jangan nipu. Tadi saya kasih tahu nggak? Jujur. Saya kasih tahu nggak berkali-kali, jujur ya, saya kasih tahu kan, saya nggak menjebak dia dengan mendiamkan ketika dia salah ya nggak, saya kasih kode kan, sering kok orang kalau diskusi yang nggak benar nyampe ini, kalau mereka sadar mereka oh iya gitu, mereka kan cengengesan dulu, itu nggak apa-apa, lebih terhormat daripada ditanyain berkali-kali malah nggak jujur, itu aneh namanya. Ya, pernah umroh. Nggak tahu nama penjaganya. Salve bro Rom, salve.
Udahlah kalian nanya aja, kalian nggak becus kalau disuruh narasi tentang imannya berantakan, narasi tentang iman kami berantakan, terus mau ngapain kalian di sini? Nanya aja, nanya ya, saya sudah pening dengan kalian. Ini lagi. Salam Julio, Karo. Ya. Bisa masuk Bang. Masuk kemana? Iya, masuk di roomnya Bang. Jadi begini Bang. Nah, sebelum mungkin masuk lebih jauh ke Hajar Aswad, ke macam-macam, ke yang lain-lain. Abang bersumpah mau malam ini bersumpah sama saya. Mau bersumpah. Mengatakan kejujuran kepada Allah. Allah celakakan mulutmu atau mulut saya. Malam ini. Kafir laknatullah, bersumpah dengan kamu. Iya, bersumpah. Iya. Kalau turun. Bersumpah dengan kamu, kafir kamu. Kamu siapa? Kamu Allah, perwakilan Allah. Jangan-jangan kamu ini mengaku sebagai Allah. Coba teman-teman. Masih banyak yang nanya, Joseph kenapa nggak live? Joseph hari ini nggak live. Nih teman-teman jawabannya, setiap saya live itu cuma yang ada pening, pusing gitu. Ya ampun Tuhan. Sorry. Enggak, ini lucu-lucuan aja gitu. Bukan maksudnya saya kesal sama teman-teman yang nanya ya, jangan salah paham ya. Ini lucu-lucuan maksudnya. Ini jawaban teman-teman. Saya kalau misalnya ditanya Joseph hari ini nggak live, ini jawabannya. Coba. Sometimes I feel sorry for you. Ini nggak apa-apa. Saya cuma bercanda. Maksudnya ini jawaban bercanda juga ketika ada teman-temannya. Ini bercanda ya, jangan anggap saya itu kesal ketika ditanya. Enggak, ada bercanda. Jadi tapi ini jawaban serius juga bercanda gitu. Jadi ketika ditanya kenapa Joseph nggak live, itu jawaban. Ngasain kan? Teman-teman ini dibawa aja ke depan, apalagi saya gitu kan. Iya sih, pegel sih bro. I can feel you man. Pegel lah. Iya, saya nggak bisa berkata-kata. Saya sampai kalau ini bisa saya ibaratnya, aduh, benar-benar. Saya juga gak ngerti, aduh Tuhan. Kan udah saya bilangin jangan nurunin IQ orang kok, makanya kok nggak percaya sih. Sorry, filter ya. Sorry. TikTok harusnya bikin filter mana IQ yang rendah sama yang tinggi itu supaya bisa kedeteksi ya. Jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat. Ketika saya menyebut nama Tuhan, ketika saya bilang Tuhan kasihanilah saya, memangnya itu nama Tuhan. Ngerti nggak ketika disebut itu? Orang-orang Kristen, jangan kamu asal cabut-cabut ayat. Jangan seperti Islam, lihat konteksnya. Itu untuk orang yang suka bersumpah dengan hal-hal yang sepele, sama seperti orang tadi. Jadi kalau kamu mengatakan jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat, itu dengan si Julio. Jangan ngajakin saya bersumpah demi nama Tuhan hanya untuk hal-hal sepele. Ketika saya menyebut Tuhan kasihanilah kami orang Katolik, kami orang Ortodoks sudah biasa dengan sebutan Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Nggak ada sesuatu pun yang salah di situ ketika dikatakan demikian ya. Kita lanjut. Masa ketika dibilang puji Tuhan mau kamu protes juga? Orang bilang puji Tuhan, jangan nyebut nama Tuhan sembarangan, enggak kan? Shalom Shew, titik 2. Al-Halaj Gen 2, Al-Halaj Gen 2 siapa bro? Al-Halaj, apa Al-Halaj? Shalom Shew. Halo Shew, turun ya. Ada suara. Ayo dong teman-teman yang narasumber di sini jangan dianggurin, nanya tentang Katolik aja. Jangan bingung-bingung. Kalau narasi kalian tuh nggak bakalan bisa diterima di sini dalam artian ketika berbicara tanpa data itu pasti sudah sangat sulit. Yang pakai data aja sudah pasti ada yang bantah, apalagi nggak pakai data kan gitu. Ya, coba yang tadi pakai data. Disuruh tampilin datanya tentang apa nggak berani karena dia tahu itu tentang apa. Ibnu Katsir apa hubungannya tafsir Ibnu Katsir dengan omongan tentang Yesus? Ya, tafsir Ibnu Katsir ditulis tahun berapa? Itu yang sering saya bilang bahwa orang-orang tuh jangan terpukau dengan bagaimana mereka itu nampilkan data hanya karena dalam bahasa asing tidak teman-teman tahu itu. Gitu. Ya, salam ini dokter beneran Dokter Melki. Namanya DR. Dan Yesus memberkati Bang Joseph. Yo, Tuhan Yesus berkati juga bro ya. Thank you bro. Semangat Bang. Amin. Tuhan berkati. Ya, salam untuk keluarga di rumah ya. Amin. Tuhan berkati bro. Shalom. Ya, itu aja aku mau bilang Bang. Ya, nggak apa-apa. Shalom ya. Tuhan berkati. Iya Bang. COAD.
dia naik cuman kasih itu nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut ya. Nggak apa-apa, itu sebagai healing dari saya, dari teman-teman untuk secara emosional ya, merefresh apa yang sudah terjadi sebelumnya. Bang Joseph, di mana beli jenggot? Sapu jenggot ini tidak beli, sapu jenggot ini tumbuh sendiri. Dari mana ya? Pakai resep rahasia dari Nabi, pakai minyak kemiri. Cahya Buwono, shalom. Selamat malam. Shalom Cahya Buwono, selamat malam. Oh, nggak ada suara. Saya sudah turunkan langsung ya. Kita lanjut ya. Thank you Cece, ulang tahunnya, kue ulang tahunnya. Udah lewat teman-teman, udah lewat 2 hari. Halo, selamat malam. Shalom Farhan. Ini yang tadi ini. Iya tahu. Ya, ini santai aja ya. Santai kok. Mau nanya. Ya, Saya lagi mau nanya. baru bertambah umur bro, 2 hari yang lalu. Ini katanya tadi kan Yesus itu bukan Islam ya? Ya, jadi ayat mana Yesus kalau Yesus ngakunya kalau dia agamanya Kristen? Itu dia, makanya lu punya pola pikir tuh aneh. Sejak kapan Yesus itu punya agama dan mendirikan agama? Yesus nggak mendirikan agama, Yesus mendirikan gereja. The only thing that Jesus has left to us, the church. Read on Matthew chapter 16 verse 18. Enggak, itu palsu itu. Siapa? Nabimu? Ya, ayat itu. Kita lagi ngomongin ayatnya atau nabimu? Kalau nabimu ya jelas. Kalau ayatnya nggak mungkin lah ya. Karena memang ayatnya itu tercatat dari kesaksian para nabi, para rasul. Kalau nabimu ya bisa jadi bisa enggak sih. Tapi nggak mau lah bahas nabimu, nanti saya ditangkap. Nggak berani saya. Enggak, bukan. Maksud saya ayat mana yang menjelasi kalau Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai dirinya sebagai agama Kristen. Kamu tahu arti agama nggak? Yesus Ya, itu, tahu. ya Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus. Kalau Yesus agamanya Kristen, yang diikuti Kristus yang mana? Sedangkan hanya ada satu Mesias. Enggak. Ayat mana yang mengaku dirinya kalau Yesus itu Tuhan? Jadi udah terjawab ya, Yesus itu bukan Kristen ya. Karena dia adalah satu-satunya soko guru yang kita ikuti, karena artinya Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Terus muncul nama Kristen dari mana? Untuk pertama kali jemaat di Antioquia disebut sebagai Kristen, Kisah Para Rasul. Yang tadi. Iya, itu ada dalam Kisah Para Rasul. Untuk pertama kalinya jemaat-jemaat disebut sebagai Kristen. Itu ada di Kisah Para Rasul 11 bro. Kenapa? Bermasalah dengan itu? Enggak. Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan di ayat yang mana? Oh banyak sekali itu. Coba jelasin. Bukain Matius 4 Jo, yang pencobaan padang gurun. Matius nanti 4. Yang pencobaan padang gurun. Iya. Enggak, itu saya tahu itu enggak. Itu saya tahu. Bro nanya kok bro yang ngatur itu mah nggak usah nanya bro, turun aja. Kalau nanya terus ngatur kayak gitu turun aja bro, nggak usah nanya. Mohon maaf ya. Kalau udah punya jawaban nggak usah nanya. Iya. Gitu loh. Iya. Enggak, maksud saya kalau tuh, bisa gini bro Farhan. Gini bro Farhan, kalau bertanya itu jangan muter-muter. Fokus dulu satu pertanyaan. Iya. Kita lagi menjawab tentang Kristen, kamu muter lagi ke di mana Yesus mengaku Tuhan. Kamu muter-muter. Jadi fokus dulu. Oh, yang mana? Ya, yang tadi. Yang tadi yang mana? Ada 2. Ada 2 persisnya. Ayat mana yang mengaku kalau Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan? Itu Matius 4. Tadi kata kamu bukan. Ya? Ya, itu saya udah tahu, maksudnya itu saya udah tahu. Yang lain yang lebih jelas maksudnya. Kan kamu suruh kasih tunjuk salah satu tadi. Ya, dikasih tunjuk satu kamu minta lagi. Ya. Enggak. Gini dulu, kalau dia udah tahu sekarang sebutkan ayat yang dimaksud yang mana. Seperti apa? Silakan. Kita kasih challenge dulu.
Begitu maksudnya memang ya. Kamu buktiin kalau kamu udah tahu banyak. Di mana ayatnya? Matius 4 ayat berapa? Yang disebutkan yang Matius tadi ayat 4. Iya, bukan Matius ayat 4 loh. Matius itu ada 28 bab. Yang kita maksud lebih kasih clue karena kamu sudah memotong ketika mau disebutkan ayatnya. Kamu bilang itu saya sudah tahu. Nah, silakan kamu sisanya. Ayat berapa? Matius 4 ayat berapa? 4 itu baru bab ya bro. Jadi silakan tunjuk ayatnya. Enggak, saya nanya yang itu. Nggak nyambung. Kamu sekolah nggak sih? Mau nggak teman-teman Kristen kita berbantu beruluran tangan untuk menyengkolahkan Farhan dan orang Islam yang dari tadi naik? Mau nggak kira-kira? Saya tuh kasihan prihatin sama mereka kayaknya nih. Adik saya yang masih SD aja ngerti kok. Ditanya apa jawabnya apa ngerti kok dia paham. Mohon maaf ya, ini namanya bukan lagi orang nggak berpendidikan kayak orang oneng gitu loh. Ya orang bukan saya merendahkan teman-teman ya, bukan ya, mohon maaf ya. Tapi ada orang-orang yang bahkan yang nggak berpendidikan tuh nyambung diajak ngomong. Ini kok nggak nyambung sama sekali dari tadi, kenapa ya? Apa memang mereka desain otaknya seperti ini ya? Kok sama semua gitu? Yang saya heran tuh gini, saya tuh berpositif thinking, oh ini paling cuma oknum, oh ini ya udah 1 orang, oh ini lama-lama 2 orang, 3 orang, bisa tadinya bisa dihitung pakai jari 4, 5, 6, 7, 8, sampai nggak bisa dihitung sampai pakai jari, itu kenapa ya? Bingung saya. Ya ini tanya sendiri, jawab sendiri kali itu. Iya, tanya sendiri, jawab sendiri. Oknum, tapi kalau dikumpulin banyak. Iya, kalau oknum kan bisa dihitung pakai jari nih 10, 40, 30. Ini oke lah. Ini sampai nggak dihitung pakai jari itu gimana ya? Masih denial gitu. Bro Farhan masih sehat. Saya mau ajak ngomong sedikit kamu. Tadi kamu nanya sama saya ayat di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Saya baru Matius 4 kan kamu potong. Oh jangan yang itu, saya sudah tahu. Ya. Nah maka saya tanya dari Matius bab 4 itu percisnya ayat yang keberapa bro? Yang kamu sudah tahu. Silakan diklarifikasi. Ya silakan. Ayat yang keberapa bro? Kalau sudah tahu. Saya jadi bisa belajar, barangkali pemahaman saya masih kurang ya. Saya kalah sama bro Farhan. Silakan, di ayat keberapa? Matius ayat 4. Oh, maksud saya bukan Matius ayat 4. Matius bab 4 yang saya maksud. Jadi silakan saja ditunjukkan yang bro bilang tadi sudah tahu. Silakan tunjukkan. Bacakan biar saya dengar. Ya. Kita dialog 2 arah kalau sama saya. Saya tidak apa. Kan katanya sudah tahu. Tolong dibacakan. Jadi saya memperkaya data, ibaratnya gitu. Terima kasih. Ini justru saya bisa memperkaya data dari pengetahuan Bro Farhan namanya. Silakan bro. Saya tunggu. Tunggunya berapa jam tapi? Halo. Yuhu. 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 Begini deh Farhan, biar gampang. Kamu ke kamar kamu, ambil cermin, terus kamu diskusi sama diri kamu sendiri. Sampai yang pusing cuman kamu diri sendiri. Cuman kamu sendiri yang pusing. Kamu sama diri kamu di cermin. Kan kamu tanya jawab sendiri tuh. Sendiri saja, biar kamu pusing sendiri. Please give me a Jangan verse bawa di in sini. the Bible that tell us Jesus being upon him is a God and Aduh. Padahal tadi hostnya udah bilang loh jelas-jelas Matius itu ada 28 bab. Nah, yang sekarang kita lagi patokan di sini tuh bab 4. Nah, bab 4 itu ayat berapa? Kamu malah bilang ayat 4, ini malah ngaco lagi. Tak tambah jauh lai. Jadi apa yang diketahuinya saya ragu. Saya kembaliin dulu ke host deh. Ini kayaknya saya mesti kodon. Aduh, kamu udah turun lagi baru saya mau tagih. Makanya kan saya udah bilang kalau saya naik di Joseph, kirim segera Gomet, Panadol sama Paramek. Nggak dikirim-kirim ini. Susah saya. Gue butuh nih pada Panadol nih sekarang. tell me a verse in the Bible that Jesus being upon him says himself as God and worship him. Silakan Bro Farhan ya.
Kan tadi mau dikasih tahu, menjawab sudah tahu. Ya silakanlah. Jadi kita nggak perlu berdebat. Malah ngopi. Lagi buka Google ya bro ya. Ngopi deh. Ayatnya di mana? Ya, saya turunin ya. Karena nggak gimana mau diturunin atau gimana mau yang ngomong nggak sebelum diturunin? Suruh dia Turunin nonton aja videonya lah. Zakir Naik lagi, Sep. Nah, itulah. Tell me a verse that in the Bible Jesus being upon him, call him himself God and worship him. Lu mirip Zakir Naik, lu anaknya lu ya, Faruk. Kalau Rom ini spesialisnya itu niru-niru ini apa? Kemarin kan kita udah tahu pamannya dia, ini berarti kakeknya dia nih. Pamannya dia yang biasa dia ketemu kalau lagi nge-gym. Nah, ini kakeknya. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Shalom Anton, MTMB, Ya. Shalom. Ya, izin nanya dong. Jadi sampai saat ini saya itu masih belum paham betul ya tentang pemahaman Trinitas di Katolik itu seperti apa sih, Bang Joseph? Oke, berarti dari mohon maaf sebelumnya dari keyakinan apa? Kalau saya pribadi sih Muslim. Ya, jadi ya pengen tahu aja sih. Oh, Biar berarti nambah Muslim. wawasan aja gitu. Oke, silakan mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Oh iya silakan Valdo, mau turun. Oh ya udah. Thank you ya Bro Valdo ya, God bless. Ada yang mau menjelaskan tentang Trinitas dalam gereja Katolik? Ya, kok misalnya bergeser. Ini menandakan otak saya udah mulai agak geser ngikutin mereka. Silakan teman-teman. Rom, saya pengajaran gereja Om Katsu mungkin silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini mungkin awal dari bagaimana. Rom dulu nggak apa-apa. Rom nggak apa-apa Rom. Masih OTW pulang, masih OTW pulang. Oh, Coach Charles kalau nggak baru nanti terakhir saya. Nggak apa-apa yang lain dulu. Johan, silakan. Johan, silakan Johan. Nah, jadi dalam gereja Katolik kita mengenal Allah itu sebagai esensi usia. Nah, jadi kita bicara Allah, kita bicara esensi. Karena Allah itu satu, maka esensinya satu, usianya satu. Ya, nah, maka Allah yang memiliki satu esensi tunggal yang esa itu terbagi menjadi 3 pribadi, persona atau hipostasis. Nah, jadi di mana Bapa adalah sumber dan asal dari Tritunggal, tidak dilahirkan, tidak berasal dari siapapun. Itu pribadi pertama, hipostasis. Sedangkan Sang Putra berasal secara kekekalan dari Sang Bapa. Dan Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Dan
Alhamdulillah, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan bersama diskusi dari Bang Yosep bersama dengan kaderun-kaderun di luar sana yang dimana ketika mereka bertanya tujuannya bukan untuk memahami bagaimana konsep orang-orang Kristen memahami imannya, mempraktekkan imannya dan menghayati imannya, tetapi mereka bertanya untuk mencari hal-hal yang tidak mereka sukai atau mempersoalkan sesuatu yang tentu saja itu berbeda dengan mereka. Jadi mereka bertanya itu mengkomparasikan dengan iman mereka gitu. Ya nggak bisa lah. Sama aja kalau kita bertanya kepada mereka dan kita menggunakan standar iman kita untuk menilai iman mereka, pasti semuanya salah gitu. Cuma kan kita nggak mau melakukan itu gitu loh, karena kita tahu bahwa kita berbeda iman, tentu saja kita juga berbeda cara kita menafsirkan kitab suci, cara menghayati iman dan cara mempraktekannya gitu. Perbedaan itulah makanya mereka bukan Kristen dan kita bukan Islam. Cuma kan mereka ini nggak tahu ya siapa yang mengajari mereka, kenapa mereka selalu berpikir seperti ini gitu. Tidak mau menerima perbedaan, selalu merasa diri yang paling benar, selalu merasa diri bahwa imannya lah yang paling cocok untuk Indonesia ini gitu ya. Lalu kalau mereka membahas Alkitab itu, coba teman-teman perhatikan Donditan, Yahya Waloni, si Ustadz Kainama, mereka seenaknya aja membawa Alkitab di masjid, membaca Alkitab, menafsirkannya. Bayangkan kalau kita itu lakukannya kepada Al-Quran juga gitu. Kita bawa Al-Quran di gereja misalkan, kita baca, kita ngajari umat dengan penafsiran yang menurut kita ini paling masuk akal gitu. Ya bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma kan teman-teman tahu apa endingnya nanti. Kalau kita berbicara soal mental, ya kita mau dibahas Alkitab kayak manapun mental kita udah siap gitu. Cuma mental mereka siap nggak kalau Al-Qurannya dibahas? Kan belum tentu. Bukan belum tentu, emang nggak siap mereka. Ya, kalau mereka siap ya nggak ada anak Batak itu mereka tangkap. Ya nggak ada orang-orang lain yang mereka bawa ke meja hijau gitu ya. Ya meja hijau lagi maksudnya mereka persekusi gitu. Gereja mereka nggak mau pembangunan gereja mereka larang. Jadi
semuanya serba dipertanyakan sih sebenarnya. Kenapa bisa mereka seperti itu? Karena pengakuan mereka ini agama pembawa damai yang gak sempurna gitu. Tapi dalam kelakuan mereka selalu saja tidak nyata dari tindakan-tindakan itu gitu. Bayangkan aja di mana-mana mereka bilang agama kami adalah rahmatan lil alamin, pembawa damai untuk semua makhluk. Bahkan bukan hanya manusia damai itu dibawa, tapi untuk semua makhluk. Entah itu pohon, binatang, apa semua ya, damai itu dibawa ke sana katanya. Tapi faktanya kan ya sesama manusia aja nggak bisa, apalagi yang lain kan gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perkataan itu harus diuji dengan tindakan gitu. Kalau kata-kata aja mah kita semua bisa berkata-kata, anak-anak umur 10 tahun juga bisa berkata-kata. Tapi kan ujian sebenarnya adalah bagaimana kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, dan itu bisa dilihat. Karena sekarang ini yang mau dilihat oleh orang itu bukan kata-kata. Kata-kata yang indah mah udah berulang-ulang kali kita dengar. Di setiap pemilu kita dengar janji-janji manis kan. Cuma kalau udah jadi kan nggak ada juga gitu. Nah begitulah kira-kira juga dengan bagaimana kita memperkatakan hal yang baik. Tapi kita yang mengatakan hal yang baik, kalau dalam tindakan kita tidak mempraktekkan itu sebagai wujud bahwa kita betul setia dan taat terhadap kata-kata kita, maka apa yang kita akui sebagai sebuah kebenaran itu bagi orang yang melihat ya tidak ada gunanya lagi gitu. Nah begitupun jangan kami melihat kalian sebenarnya. Kalian mau berkata bahwa inilah yang paling benar, inilah yang paling mulia, inilah yang paling suci. Tapi kalau tindakan-tindakan kalian seperti itu ya mana masuk, mana paten kan bisa begitu di orang-orang sekarang. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran juga sebetulnya untuk orang-orang Kristen ya. Kita mengaku bahwa kita diajari kasih, kita diajari bagaimana mengasihi orang yang tidak mengasihi kita gitu. Hendaklah itu tidak hanya sebatas kata-kata. Memang berat ya. Yesus aja hidup di dunia ini mengalami berat semua, nggak ada yang mudah gitu. Memang itu berat, tapi kita harus melakukannya. Karena apa? Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita di saat kita tidak mengerti apa itu kasih gitu ya. Kita masih buta, tapi Tuhan mengasihi kita dan mengajari kita apa itu kasih. Jadi Yesus itu tidak hanya berkata-kata kasihilah sesamamu, tidak, tetapi dia telah terlebih dahulu mengasihi, dan itu nyata dan kita mengerti setelah dia mengasihi kita. Maka kita pun harus melakukan itu ya, melakukannya. Dan itu yang perlu untuk dunia hari ini teman-teman ya. Dunia hari ini tuh membutuhkan bagaimana orang-orang mengerti. Ya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila kiranya video ini menjadi berkat buat teman-teman dan terus menjadi berkat, membawa damai, membawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Ya, jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dan share. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.